Teman-teman UMKM yang saya banggakan, dalam keadaan seperti ini, alangkah baiknya jika kita bisa saling berbagi pengalaman, membahas sedalam-dalamnya dan serinci-rincinya masalah-masalah teknis operasional kegiatan UMKM. Karena UMKM merupakan tumpuan kita semua. Oleh karena itu, saya, Rahim Jabar, memprakarsai kanal Tuah Kata yang memang diperuntukkan sebagai tempat kita saling berbagi mengenai soal-soal teknis operasional pelaksanaan bisnis UMKM. Kita akan membahas pokok bahasan yang akan kita olah di kanal ini. Pokok bahasan ini dirancang atas dasar pengalaman, pembahasan, dan pengkajian terhadap wawancara kami dengan 300 lebih UMKM yang memproduksi produk-produk untuk ekspor. Jadi insya Allah ini mencakup semua dari ujung ke ujung, dari hulu ke hilir. Bisnis dimulai dari pasar. Bisnis bertujuan memenuhi kebutuhan pasar. Karena itu pertama kali yang akan kita bahas adalah sesungguhnya pasar. Di pasar itu ada konsumen. Kita akan membahas bagaimana sikap dan perilaku konsumen, bagaimana mereka bersikap terhadap produk yang ada, apa saja keluhan mereka, apa saja yang mereka inginkan tetapi tidak mereka peroleh. Dan juga di pasar itu tentunya adalah arena persaingan, maka kita perlu juga membahas mengenai strategi bersaing. Setelah kita memahami ada celah di pasar, maka tentunya kita bisa mengkonseptualisasikan produknya seperti apa, maka kita perlu memahami kerangka pikir dan kerangka bertindak di dalam mengembangkan produk. Begitu pula kita perlu mengembangkan brand yang akan mengemas produk itu untuk ditawarkan kepada pasar. Brand tidak bisa berjalan sendiri ke pasar, memerlukan kegiatan pemasaran. Karena itu kita akan membahas pula bagaimana itu pengelolaan kegiatan pemasaran. Ketika produk telah dikonseptualisasikan, tentu perlu bikin suatu sistem untuk bisa memproduksinya, maka kita akan membahas pula mengenai pengelolaan produksi. Begitulah, dari produksi dibuat brand, dijual ke pasar, dari pasar kita memperoleh pemasukan, dikelola dengan pengelolaan keuangan. Makanya kita juga akan membahas bagaimana pengelolaan keuangan. Kita lihat bahwa ketiga pilar bisnis itu produksi, pasar, dan keuangan, brand, semuanya itu terkait, semuanya itu merupakan kesatuan yang tak terpisahkan. Oleh karena itu, kita akan membahas pula topik mengenai bisnis sebagai satu sistem penciptaan nilai. Seperti kita katakan tadi bahwa sesungguhnya bisnis itu kan adalah menciptakan nilai. Nilai itu dikandung, diusung, dibawa oleh brand. Brand itu mempunyai atribut yang akan memenuhi kebutuhan, memuaskan keinginan, dan mencapai tujuan konsumen. Karena itu dianggap bernilai oleh konsumen. Karena itu brand dan produk adalah pengusung dan pembawa nilai. Makanya bisnis adalah sebagai satu sistem penciptaan nilai. Dan selanjutnya kita juga akan bahas bahwa di belakang bisnis itu ada wirausaha. Kita akan membahas apa itu intisari kewirausahaan, apa saja sikap-sikap, apa saja pola pikir, apa saja mindset yang seyogianya seharusnya dikembangkan oleh para wirausaha. Insya Allah dengan
kita berbagi di sini, maka bapak-bapak, ibu-ibu usahawan UMKM akan memperoleh kerangka pikir, akan memperoleh disiplin berpikir dan disiplin bertindak di dalam melakukan kegiatan sebagai pebisnis UMKM. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi latar belakang kenapa saya tergerak untuk berbagi melalui tuah kata ini. Pertama sekali karena beberapa tahun ini saya sangat berinteraksi dengan bapak-bapak, ibu-ibu pelaku UMKM. Namun sebelum itu, saya mempunyai pengalaman yang kiranya dapat membantu saya lebih memahami apa masalah-masalah yang bapak-bapak, ibu-ibu pelaku UMKM temui di lapangan. Saya pernah di PT Tivico, Teijin Indonesia Fiber Corporation, pernah di PT Unilever Indonesia, pernah pula di PT British American Tobacco Indonesia, pernah menjadi anggota Dekranas. Jadi paham juga mengenai kerajinan itu yang kebanyakannya adalah UMKM. Kemudian saya juga menjadi pengajar lepas di PPPEI, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia. Dan saya pernah meneliti sekitar 300 UMKM berorientasi ekspor tentang produk mereka, tentang manajemen dan lain-lainnya untuk merupakan satu buku. Kemudian melatih tentang ekspor di Republik Rakyat Laos tahun 2009, 2010, dan 2011. Kemudian memberikan paparan tentang pengembangan industri kerajinan di Bangkok tahun 2011. Dan selanjutnya menjadi technical advisor di salah satu perusahaan konsultan nasional. Jadi insya Allah adalah pengalaman-pengalaman yang bisa saya bagikan ke bapak-bapak, ibu-ibu pelaku UMKM Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya.